Selamat pagi Miss Erika. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu. Iya, terima kasih ya Miss Erika sudah meluangkan waktunya untuk hadir di percakapan observasi kita hari ini. Jadi Miss Erika, tujuan saya memanggil Miss Erika ke sini karena kita akan melakukan observasi pada saat Miss Erika mengajar di kelas nanti. Jadi sebelum kita melakukan observasi, tujuan saya melakukan observasi itu adalah untuk memahami, mengetahui, dan mengevaluasi jalan pembelajaran yang Miss Erika lakukan di kelas. Jadi tujuannya sih untuk mengevaluasi dan memahami pembelajaran yang Miss Erika gunakan di kelas Miss Erika nantinya. Dan tujuan dari melakukan percakapan praobservasi ini adalah untuk memaksimalkan serta mengetahui sampai sejauh mana sih persiapan Miss Erika agar memberikan pembelajaran yang terbaik di kelasnya nanti. Seperti itu Miss Erika. Jadi sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah Miss Erika keberatan jika saya observasi di kelas nanti? Tentu saja tidak. Dengan senang hati saya bisa menambah lagi kan persiapan untuk mengajar anak-anak di kelas. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Miss Erika terkait tentang observasi kita nanti. Hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran seperti apa sih yang akan Miss Erika sampaikan di kelas nanti, yang akan Miss Erika capai di kelas nanti. Nah, kalau untuk tujuan seperti materi di kelas 10 itu ada descriptive text, itu ada 3 tujuan, di mana yang pertama itu pastinya pemahaman. Jadi tidak hanya materi descriptive text, apapun materinya harus dari segi pemahaman dulu tujuannya. Yang kedua, mereka itu harus bisa menganalisis bagaimana bentuk descriptive text itu bedanya dengan teks yang lain. Jadi mereka harus mampu menentukan, menganalisis bagaimana descriptive text itu sendiri. Untuk yang ketiga, mereka itu mampu membuat atau menuliskan descriptive text itu dengan baik dan benar. Bagus ya. Jadi Miss Erika ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Miss Erika capai. Yang pertama, pemahaman mereka tentang deskripsi teks. Lalu yang kedua, menganalisis. Dan yang ketiga, menciptakan atau membuat deskripsi. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi selanjutnya, di antara ketiga tujuan ini, area yang mana yang ingin Miss Erika kembangkan? Kalau untuk area pengembangan itu mungkin ada 2, itu yang pertama di pengetahuan, yang kedua di keterampilan. Untuk di pengetahuan mungkin pengetahuan mereka tentang sejauh mana mereka mengetahui tentang descriptive text tersebut. Nah, kalau sudah mereka mengetahui, mungkin di yang kedua bagian keterampilan, barulah mereka mampu membuat bentuk descriptive text yang baik dan benar. Oh, seperti itu. Bagus sekali ya. Nah, sekarang nih Miss Erika yang ingin saya tanyakan terkait tentang rancangan pembelajaran. Nah, strategi, model, metode seperti apa sih yang akan Miss Erika gunakan dalam rancangan pembelajaran yang sudah Miss Erika susun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Miss Erika rencana seperti itu. Kalau untuk rancangan itu sendiri, kalau strategi berdasarkan RPP yang di catatan saya itu, pembelajaran itu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk modelnya itu pembelajaran basis bermasalah, problem based learning. Dan di metode itu sendiri ada diskusi kelompok. Kenapa menggunakan diskusi kelompok itu? Pasti pemahaman mereka tuh berbeda-beda tentang descriptive text tadi. Jadi digunakanlah metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan nanti di akhir pembelajaran. Oh, seperti itu. Jadi strateginya tadi pembelajaran berdiferensi, berintegritas kepada pembelajaran sosial emosional si anak, lalu kemudian untuk metodenya untuk modelnya menggunakan problem based learning atau PBL, lalu metodenya itu diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan. Nah, terkait tentang medianya, media seperti apa sih yang Miss Erika gunakan? Kalau untuk media yang sering saya gunakan itu laptop ya, laptop sudah pasti untuk menunjukkan bagaimana bentuk dari descriptive text-nya, juga contoh teks deskriptifnya dan juga LKPD. Oh, seperti itu. Jadi medianya itu yang Miss Erika gunakan laptop, contoh deskripsi teks dan LKPD. Oh, seperti itu. Nah, terakhir nih yang ingin saya tanyakan terkait tentang pembelajaran yang sudah Miss Erika rancang.
kapan, di kelas mana, waktunya, les keberapa, pembelajaran tersebut bisa saya observasi. Kalau untuk materi descriptive text itu di kelas 10, saya biasanya masuk di hari Senin di jam 2 les terakhir pembelajaran. Oh, seperti 2 les itu. terakhir. Jadi Miss Erika mungkin selama Miss Erika melakukan pembelajaran, saya akan hadir untuk melakukan observasi di mana saya akan mencatat dan mengevaluasi semua yang terjadi di kelas saat Miss Erika mengajar. Lalu kemudian kita nanti akan melakukan percakapan pasca observasi, dan itu mungkin bersama dengan pendamping praktik. Kebetulan pendamping praktik kita adalah Pak Dedi, jadi mungkin beliau akan ikut serta atau berpartisipasi dalam percakapan pasca observasi kita. Apakah Miss Erika keberatan? Tentu saja tidak, dengan senang hati. Karena saya juga merasa mungkin saya mendapatkan beberapa pengetahuan lagi untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Oh, seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri, yang ingin saya tanyakan yang terakhir sebagai penutup, apa sih yang Miss Erika dapatkan dari percakapan pra-observasi kita ini? Yang saya dapatkan tentu saja lebih terperinci tentang pembelajaran ya. Jadi apa yang ditanyakan ke saya menjadi lebih tahu lagi apa-apa saja yang harus nantinya saya siapkan untuk kegiatan mengajar gitu. Lebih detail lagi apa saja yang harus saya siapkan. Oh, seperti itu. Baiklah Miss Erika, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi kepada saya, dan saya harap semoga nanti pembelajaran yang Miss Erika lakukan itu benar-benar bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada anak-anak kita, dan Miss Erika juga semakin lebih baik lagi dalam mengajar. Oke, terima kasih atas waktunya Miss Erika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.